ibarat menjadi atau sudah menjadi sebuah pola ketika semua negara, tidak di Indonesia, ketika kita mulai melunak dengan corona atau COVID-19, itulah masa di mana COVID-19 itu langsung naik ke atas pemirsa. Memang banyak problemnya ketika relaksasi perekonomian dilakukan dan juga ketika sekolah tatap muka juga dilakukan. Nah, sekarang saya mau ngecek untuk sekolah-sekolah di sejumlah wilayah, bahkan di Tangerang Selatan, apakah akan dihentikan sementara mengingat kasus COVID-19 meningkat. Saya sekarang berbincang dengan Wali Kota Tangerang Selatan, Pak Benyamin Daphni. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Wali Kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Caca. Pak Wali Kota, Pak Ben, ini bagaimana angka COVID-19 di Tangerang Selatan dan untuk PTM kebijakannya seperti apa? Dihentikan sementara kah atau bagaimana? Ya, angka COVID belakangan ini terus menaik, Mbak. Terakhir kemarin tanggal 3 Februari per satu hari kasus hariannya itu sudah 1.627. Sebelumnya, satu hari sebelumnya 1.022. Jadi angkanya terus naik sehingga total sekarang yang terpapar COVID itu ada kurang lebih hampir 7.800 orang. Sehingga dengan demikian pembelajaran tatap muka terbatas yang kemarin sudah kami tekan menjadi 50%, mungkin nanti mulai hari Senin kami akan terapkan lagi pembelajaran jarak jauh dari mulai tingkat SD dan SMP, Mbak. Kira-kira seperti itu. Baik Pak, sebenarnya kalau menurut analisa dari Bapak sebagai kepala daerah, apa yang menyebabkan Tangerang Selatan ini angkanya naik drastis untuk COVID-19? Kelihatannya ada dua hal yang bisa dibilang sebagai penyebab. Yang pertama adalah kualitas masker. Kan masker medis itu maksimal 4 jam sebetulnya digunakan efektif menangkal virus. Tapi mungkin banyak masyarakat yang lebih dari 4 jam menggunakan itu. Sehingga kami melakukan operasi ke bawah pembagian masker kembali. Yang kedua berkerumun, Mbak. Memang sejak level 1, kemudian sekarang ini kami level 2, beberapa kegiatan masyarakat kan sudah dilakukan hampir 100% resepsi pernikahan, hitanan, kemudian anak sekolah kemarin beberapa waktu yang lalu, kemudian di kantor dan lain sebagainya. Jadi berkerumun ini kami sinyalir menjadi penyebab yang paling dominan dalam penyebaran virus corona. Oke, sekarang saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, dikomentarin dong sekiranya dengan naiknya angka COVID-19 di beberapa daerah, pasti kebijakan dilakukan, PTM dihentikan sementara, dan juga kembali lagi diatasi testing dan tracing dilakukan. Apakah efektifkah atau bagaimana Pak? Iya, menurut saya sih apa yang terjadi di Tangsel misalnya itu sesungguhnya kan masalah kerumunan sama dengan yang di Bandung ya, karena kerumunan itu sulit dihentikan, artinya karena seiring dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Tetapi itu bisa dilakukan dengan memberikan ya sanksi-sanksi yang tegas kan, artinya di situ law enforcement-nya yang perlu ditegakkan. Karena selama ini justru kerumunan ini menjadi sumber masalah kan gitu. Yang kedua, tentu kalau soal masker itu, nah ini masker apakah kemudian pemerintah wajib menyediakan masker lagi gratis yang lebih banyak lagi, karena kalau misalnya 4 jam itu sudah maksimal, berarti kan ada tersedia lebih dari itu, karena masyarakat itu tidak semuanya mampu juga untuk membeli masker lebih banyak. Nah, ini tentu kewajiban daripada pemerintah daerah kalau memang itu menjadi salah satu salah satu sebab munculnya penularan Omikron yang tinggi itu. Yang lainnya menurut saya memang selain apa yang sudah dilakukan mengenai vaksinasi dan terkait dengan PTM itu sendiri, memang kalau selama ini asumsinya bahwa PTM itu menjadi penyebab terjadinya penularan di sekolah-sekolah. Tetapi ya artinya belum bisa dipastikan apakah seperti itu dengan kondisi yang ada gitu. Karena persoalannya kan sebenarnya di sekolah juga diawasi oleh gurunya kan, aktivitas gurunya, memang jumlahnya guru dengan yang mengawasi lebih banyak. Tapi kan orang tua juga ikut bertanggung jawab, ikut mengawasi juga. Saya rasa juga ini juga menjadi hal perlu digali lagi lah sebenarnya, apakah PTM ini perlu ditunda. Kalau ditunda semuanya masyarakatnya jadi repot semua juga gitu dampaknya. Bu Dewi, di Jawa Barat ini kan memang ada beberapa berita yang viral nih terkait kerumunan ini. Menjadi pertanyaan Bu Dewi, sebenarnya apakah di Jawa Barat ini juga untuk ada istilahnya semakin lunak lagi memberikan izin-izin untuk kerumunan, ini dijadikan celah masyarakat untuk ternyata izinnya cuma sekian, kemudian yang datang melebihi berkali-kali lipat, itu yang terjadi dengan video-video viral yang ada atau bagaimana Bu?
Ya, sebetulnya memang tadi sudah disampaikan ya. Jadi COVID ini adalah penyakit kerumunan begitu. Dan dari mulai tahun 2020, 2021 sebetulnya kerumunan-kerumunan itu terjadi kalau di Jawa Barat itu tempatnya tetap di aglomerasi Bodebek begitu dan juga Bandung Raya. Jadi posisinya adalah selalu di situ. Itu yang juga sudah kami tekankan kepada pemerintah daerah untuk tentu saja ini adalah kolaborasi begitu ya, tidak bisa sendiri-sendiri termasuk juga di dalamnya masyarakat. Kita selalu melakukan konsolidasi, koordinasi untuk mengingatkan dan sebagainya begitu ya. Itu terus kami lakukan kerjasama dengan TNI, Polri, Satpol PP begitu di lapangan juga terus kita lakukan begitu. Jadi termasuk juga izin-izin. Seperti dan yang sekarang kita lakukan adalah melakukan pengetatan khususnya adalah di pusat-pusat keramaian di mana Peduli Lindungi itu tidak sekedar hanya alat yang disimpan begitu, tetapi tadi ketika memang sudah di screen begitu ya, itu kita cek gitu dan itu terus kita juga lakukan. Barangkali itu. Oke, terima kasih Ibu Dewi. Sekarang saya kembali ke Pak Abraham. Pak Abraham, kalau mengingat dengan penambahan kasus yang terjadi di sejumlah daerah, ini ada 2 daerah ya Pak Abraham, mulai dari Tangerang Selatan bahkan juga Jawa Barat. Sayang sekali saya tidak bisa berbincang dengan Jakarta ataupun juga wilayah lainnya. Dari pusat ini bagaimana Pak supervisi bahkan juga perhatian Pak, mengingat kalau positifnya tinggi ini pasti keterisian di rumah sakit atau bornya juga meningkat atau daerah harus waspada dengan fasilitas kesehatan mereka miliki. Bagaimana Pak? Ya Mbak Caca, jadi kita kan memahami bahwa pandemi ini sudah berlangsung lumayan lama ya, udah 1,5 tahun lebih. Tentu saja kelelahan itu tidak aja muncul dari pihak masyarakat, tapi juga muncul dari petugas pemerintah juga. Jadi harus diakui bahwa memang ada kerumunan-kerumunan di mana petugas dari pemerintah lemah. Tapi kita perlu perbaiki ini bersama-sama karena terjadi kerumunan bukan hanya karena kurangnya pengawasan, namun juga kurangnya kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat. Nah, saat ini kita sedang menghadapi gelombang ketiga atau ancaman dari gelombang Omikron. Untuk itu semangatnya ayo kita kumpul lagi, gotong royongnya kita kumpul lagi, semangat bersatunya kita kumpul lagi, supaya kita secara bersama-sama bisa melewati pandemi ini. Jadi baik Satgas dari daerah sampai ke pusat itu bisa lebih tegas lagi dengan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan, tapi dari masyarakat juga jangan lengah dan lupa disiplin dengan yang namanya protokol kesehatan. Ini kita sedang menghadapi gelombang yang nyata. Jadi meskipun derajat keparahan dari Omikron ini lebih ringan dibandingkan Delta, namun sifat penularannya itu jauh lebih tinggi. Nah, supaya kita bisa menjaga rumah sakit tidak penuh, maka kuncinya apa? Kuncinya sebenarnya solusinya kita udah tahu. Kenapa? Kita udah bisa belajar tuh dari tadi negara-negara yang udah terkena dulu. Ternyata memang yang namanya kunci untuk melewati pandemi ini dari sisi masyarakat adalah protokol kesehatan. Nah, Mbak Caca, saya tambahkan nih ada data terkini dari DKI Jakarta, di mana 60% yang meninggal itu lansia loh. Jadi ini kita tuh bukan, ayo guys, kita lindungi kakek nenek kita lindungi orang tua kita lindungi saudara-saudara kita yang komorbid dengan cara apa? Dengan cara kita mulai lagi protokol kesehatan dan mengurangi aktivitas yang tidak perlu. Minimal selama 1 bulan ke depan deh kita kurangi dulu karena prediksi dari pakar puncak dari Omikron ini kan sampai akhir Februari. Jadi tentu saja kita berharap dengan kita berdisiplin, dari pihak pemerintah terus meningkatkan kesiapannya, tadi bed, obat, oksigen, ventilator, itu pemerintah terus menyiapkan, maka kita secara bersama-sama, secara bergotong royong bisa melewati. Nah, macam satu terakhir. Nah, emang pemerintah tuh paham bahwa terutama untuk kelompok menengah ke bawah, ini ujiannya lebih berat. Untuk kalangan menengah ke atas atau para elit yang namanya prokes itu lebih mudah, tapi yang menengah ke bawah mengurangi risiko lebih. Untuk itu pemerintah melanjutkan program pemulihan ekonomi yang ada di tahun 2021 dilanjutkan dan ada top up untuk pedagang kaki lima dan nelayan, ada tambahan untuk mereka bansos dan sembako. Baik, ya.
Nanti sesaat lagi sesuai dengan judul saya adalah bahwa memang ada varian baru Omikron yang memang lebih cepat menyebar bahkan juga menjangkiti orang. Ini membuat COVID-19 ini meningkat. Tapi seperti kita ketahui kan ada PPKM. Apakah bisa dikatakan bahwa PPKM sudah tidak efektif lagi untuk varian Omikron sehingga angka COVID-19 meningkat? Apa skenario terburuk yang sudah dipersiapkan oleh kepala daerah bahkan juga pusat sesaat lagi? Bukan saya negatif thinking ya pemirsa ya, tapi saya harus tanyakan apa skenario terburuk yang dipersiapkan oleh kepala daerah. Saya tanya kepada Pak Ben. Pak Ben, seperti kita ketahui bahwa angka positif COVID-19 ini di mana-mana meningkat, begitu juga di Tangerang Selatan. Apa skenario terburuk yang sudah dipersiapkan di Tangerang Selatan, Pak? Ya, kami sejak awal sudah menyiapkan rumah sakit, tempat tidur isolasi dan ICU, itu kami aktifasi kembali. Ada 22 rumah sakit, kemudian awalnya hanya 1 rumah sakit milik pemerintah kota, sekarang kami tambah lagi 2 rumah sakit karena sudah selesai pembangunannya. Dengan tempat tidur berjumlah kurang lebih sementara ini 458 tempat tidur isolasi yang kami siapkan dan 46 tempat tidur ICU. Itu yang kami siapkan, kemudian tenaga kesehatan juga kami siapkan lagi, bahkan belakangan ini untuk menggencarkan vaksinasi kami membentuk satuan tugas yang namanya Ngider Sehat. Ada 30 staf dari kesehatan, dinas kesehatan menyebar ke kelurahan-kelurahan untuk mencari warga yang perlu divaksin. Antara seperti itu Mbak, di luar itu protokol kesehatan, patroli-patroli terus kita lakukan setiap malam. Baik, kemudian sekarang saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, bagaimanapun juga ini kan dari daerah kan sudah mempersiapkan skenario terburuk untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tapi memang Presiden mengatakan bahwa diperkuat di hilir, tapi ada juga kebijakan di hulu yang juga menjadi pertanyaan. Sebenarnya PPKM ini efektif tidak sih Pak? Iya, menurut saya memang ini PPKM harus diganti mungkin formalnya. Jadi apa? Jadi kalau dulu kan kita PSBB ya waktu virus Wuhan gitu ya, dianggap efektif lah paling tidak. Kemudian ada virus Delta. Virus Delta kita menggunakan PPKM. Nah untuk sekarang virus Omikron mungkin harus diganti dengan cara yaitu melakukan micro lockdown mungkin. Jadi kalau ada tempat yang di Tengari ketemu terus langsung ditutup untuk berapa jangka waktu kemudian nanti dibuka lagi. Caranya seperti itu supaya tidak mempengaruhi mobilitas masyarakat dan tidak mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Itu jadi masalah. Jadi karena itu menurut saya yang paling tepat itu micro lockdown. Jadi kalau ada tempat-tempat yang ada jumlah terpaparnya banyak ya segera ditutup aja. Kayak seperti di Jakarta di Krukut kan waktu itu juga 1 RW 1 RT melakukan lockdown kan, ditutup, mereka menutup sendiri. Artinya masyarakat secara inovasi melakukan penutupan sendiri. Ini kan membangun kesadaran supaya mereka-mereka yang terpapar jangan kemudian melakukan aktivitas, itu masalahnya. Ini kan yang namanya Omikron ini lebih sulit karena mereka ini yang tanpa gejala kan, jadi tanpa gejala mereka beraktivitas kemana-mana. Nah disitulah kemudian terjadi penularan. Saya berpikir polanya harus diganti ini memang dengan Omikron ini. Artinya strateginya, skenario-nya lah untuk mengganti yang terburuk itu, Mbak. Pak Abraham, nah bagaimana Pak kalau sudah ada saran dari pakar di sini bahwa ganti kebijakan yang mungkin bisa menjadi solusi dari hal ini, lebih ketat lagi, PPKM diganti, mungkin Pak? Ya, jadi terkait dengan PPKM, ini tuh bukan hal yang ringan ya, karena mempengaruhi nasib dan nafkah jutaan masyarakat Indonesia. Untuk itu, dari pemerintah pusat sangat serius, setiap minggu kita berkonsultasi dengan pakar, profesor, lintas bidang, jadi bukan hanya bidang kesehatan, tapi juga kan ditariknya rem darurat atau apapun lah namanya PPKM darurat ataupun PSBB. Nah, kenapa pemerintah baru akan menarik rem tersebut ketika memang sudah diperlukan? Karena yang paling terdampak apabila kita terlalu terburu-buru menarik rem tersebut adalah saudara kita yang kurang mampu, Mbak. Nah, mungkin sebagai masyarakat yang beruntung bisa nih menahan nafkahnya selama seminggu atau 2 minggu itu bisa cukup kuat. Tapi kan masih banyak saudara kita yang hidupnya masih dari nafkah sehari-sehari. Nah ini makanya pemerintah berhati-hati. Kita pertimbangkan dulu resiko setiap daerahnya seperti apa. Bila memang resikonya sudah begitu tinggi dan luar biasa, tentu tidak ragu pemerintah akan ambil.
Tapi acuannya apa? Tadi Mbak sebenarnya udah ngangkat. Apakah perlu adanya perubahan kebijakan PPKM? Dan itu sudah dilakukan, akan dilakukan karena apa? Karakteristik Omikron ini berbeda dibandingkan Delta. Jadi kalau misalnya untuk yang Delta lama perawatan itu bisa sampai 10 sampai 14 hari, alhamdulillah yang Omikron ini 5 sampai 7. Jadi Baik. dia tuh lebih cepat sakit tapi lebih cepat sembuh. Nah, untuk itu perubahannya adalah pembobotan akan diperbesar untuk indikator rumah sakit. Sehingga harapannya ada insentif terutama bagi pemerintah daerah untuk mengutamakan rumah sakit bagi mereka yang sakit berat, Betul. komorbid, dan lansia. Mereka ini yang harus kita selamatkan. Baik. Yang muda, yang sudah divaksin, insya Allah isolasi, minum obat, vitamin, insya Allah sembuh. Baik, Pak Ben, terakhir, mampukah Tangerang Selatan atau juga Bapak mungkin mengatasi dengan maraknya atau juga mungkin banyaknya kasus COVID-19 juga varian Omikron, alih-alih membuat PPKM lebih ketat lagi, Pak? Harus mampu, Mbak. Harus mampu. Karena kalau pemerintah kayak di kami misalnya abai, lalai, lengah, menurun aktivitasnya, bagaimana kemudian dengan masyarakat. Oleh karena itu kami akan mengaktifasi lagi satuan tugas sampai ke tingkat RT. Seperti tadi disampaikan, betul sekali kalau umpamanya kami akan mengambil kebijakan apabila dalam satu RT warga yang terpaparnya sudah lebih dari 5 orang, itu akan kami mintakan ketua RT sebagai ketua satgasnya untuk melakukan mikro lockdown di lingkungannya, Mbak. Itu yang akan kami dorong ke depan di lapangan. Jadi tidak ada jawaban lain kecuali harus mampu pemerintah daerah. Baik, terima kasih Pak Ben. Memang ini menjadi koordinasi yang harus dibuat seapik mungkin antara hulu dan juga hilir, bahwa PPKM mungkin tidak bisa dibuat lebih ketat lagi karena terdampaknya adalah masyarakat kecil. Kita butuh namanya pemulihan ekonomi nasional, kalau tidak sekarang kapan lagi, dan kita tidak bisa kemudian menunda lagi. Tapi ingat bahwa ini memang COVID masih ada, semakin meningkat, ada varian Omikron. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Abraham, Pak Ben, bahkan juga Pak Trubus.